Ceritanya ingin dekat kepada Allah, tetapi kita memakan makanan yang haram dan juga memakan makanan yang subhat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah Al-Asran rahimakumullah yang teteh hormati, yang teteh cintai semuanya, dimanapun Anda berada pada saat ini, ya. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah, sehat walafiat, sehat lahir batin, segala situasi kondisi pada saat ini, ya. Semoga selalu penuh dengan rahmat, maghfirah dan juga inayahnya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para jamaah Al-Asran rahimakumullah, alhamdulillah ya, kita bisa mengikuti kajian ini lagi, pengkajian kitab Tasawuf min Husaniyah. Semoga Allah memberikan berkah, membukakan hati nur cahaya di dalam hati kita sehingga kita bisa dengan mudah masuk ke dalam hati sanubari setiap ilmu yang kita dapatkan, dan Allah memberikan kesehatan, kekuatan untuk kita sehingga kita bisa mengamalkan segala ilmu yang sudah kita dapat, dan kita mengharap lebih, yaitu dapat lebih mengamalkan ilmu ini terhadap siapapun yang membutuhkannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, mungkin para jamaah Al-Asran rahimakumullah, kita langsung aja ke kajiannya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa qala Abu Bakar At-Tirmidzi, nah, rahimahullahu ta'ala. Ini kelanjutannya yang disampaikan oleh Abu Bakar At-Tirmidzi. Beliau mengatakan bahwa ma mana'al qauma, ya, jadi tidaklah akan menghalangi kepada suatu kaum. Maksudnya suatu kaum di sini itu adalah yang pada saat ini orang-orang yang bertujuan ingin semakin dekat dirinya, yang ingin semakin dekat hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minal wusuli, dari sampai kita itu kepada Allah, ilal istidlalu bi ghairi dalili. Yang pertama, jika kita itu kecuali jika kita itu mengambil akan dasar, ya, tanpa dasar yang jelas. Yang kedua, warakdu, misalkan kita itu berlari fitoriki, di dalam ini tarikat, di dalam mengambah ingin semakin takorub kepada Allah, ala hadis syahwati, tetapi dilandasi mengikuti syahwat. Yang ketiga, wa aklul harami wa syubhati. Yang ketiga, nah, kita ceritanya ingin dekat kepada Allah, tetapi kita memakan makanan yang haram dan juga memakan makanan yang subhat. Nah, jadi begitu ya yang disampaikan oleh Imam Abu Bakar At-Tirmidzi. Kata Imam At-Tirmidzi, ada tiga hal yang dapat menghalangi bagi perjalanan diri kita jika saat ini kita itu ingin takorub, jika saat ini kita itu ingin semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja Imam Tirmidzi yang menghalangi hal itu? Yang pertama tadi istidlalu bi ghairi dalil. Yang pertama itu istidlal bi ghairi dalil. Jadi kita itu mengambil suatu kesimpulan agama, mengambil suatu kesimpulan syariat tanpa ngaji, tanpa ilmu, gitu ya. Makanya tidak ada referensi dalil yang kuat seperti itu, ya, dalil Quran ataupun dalil hadis. Nah, itu bahaya seperti itu, ya. Baik, kita lanjut lagi ya, baca lagi sedikit referensinya. Waqala al-Imam Sahal rahimahullahu ta'ala. Sekarang yang berkata itu adalah Imam Sahal rahimahullah. Malam yakun, kata Imam Sahal, siapapun orang yang tidak ada mat'amuhu, makanannya, min halalin, dari yang halal. Maksudnya kalau misalkan kita tidak memakan makanan yang halal, lam yukshaf an qalbihi, maka nanti hati kita itu tidak akan pernah terbuka. Jadi ada hijab, terhalang hijab, watasara'at, dan tidak akan cepat ilaihil uqubatu, dari orang tersebut mendapatkan ujian-ujiannya dari Allah. Wala tanfa'uhu,
salatuhu wala siyamuhu wala sadaqatuhu, dan kita itu tidak akan mendapatkan kemanfaatan yang sempurna baik dari sholat kita, puasa kita, sedekah kita, maksudnya dari segala amal ibadah yang kita lakukan. Masya Allah, ini sangat fatal sekali kalau kita berbicara akan urusan rezeki ini. Ya, ini mohon sangat digarisbawahi sekali, sangat diperhatikan sekali, wabil khusus untuk para suami yang saat ini berkewajiban untuk mencari nafkah untuk anak dan juga istrinya. Masya Allah, tabarakallah, ini tanggung jawab yang begitu besar nanti di akhirat, apalagi dibebani dengan anak istri kita, gitu ya. Ini kewajibannya suami. Ya begitu juga ya. Terkadang suka ada seorang istri juga ya yang mencari nafkah, ini juga harus diperhatikan. Karena kata Imam Sahal, kan ceritanya kita ngaji kitab Minhajus Saniyah ini kan ceritanya kita ini ingin menjadi sosok pribadi yang lebih baik di hadapan Allah, karena kan kita ingin mengambah thariqah kepada Allah kan. Nah, kalau misalkan kita memakan makanan yang tidak halal, berarti yang tidak halal di sini isinya ada yang haram dan ada yang syubhat. Itu dua hal ini yang harus kita hindari. Baik itu secara dzatiyah, makanannya secara dzatiyah, atau misalkan ketika kita mencari nafkahnya yang haram. Kenapa? Karena kalau kita memakan makanan yang haram, nanti akan ada yang menghalangi, terhijab. Apa yang terhijab? Hati kita. Hati kita akan terhijab dari apa? Dari sifat-sifatnya Allah. Dari sifat-sifatnya Allah. Sifat Allah itu sangat banyak sekali ya, sangat banyak sekali. Misalkan apa yang kita ketahui, Allah itu maha rahman, Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Allah itu mempunyai sifat latif yang maha lembut. Maksudnya lembut itu apa? Maksudnya lembut itu Allah itu tidak akan langsung memberi adab atau memberi siksa kepada kita ketika kita melakukan suatu dosa atau suatu maksiat. Ya. Apakah ketika kita menggibah seseorang langsung misalkan kita di bibirnya ada penyakit gitu ya, misalkan jadi suwing atau jadi bisul, kan enggak ya. Gitu ya. Kita ya itu yang sering dilakukan, menggibah itu kan termasuk dosa besar ya kan. Apakah ketika hati kita hasud, hati kita ria gitu ya, atau kita memfitnah seseorang, apakah Allah itu langsung mengasih adab, ngasih siksa pada kita? Kan tidak. Itu maha latifnya Allah. Sama Allah itu diberi waktu, sama Allah itu diberi tempo. Yuk cepet-cepet bertaubat kepada Allah sebelum nanti adab ini turun, sebelum nanti adab ini turun. Maha latifnya Allah, maha lembutnya Allah. Allah menunda adab itu agar memberi dulu kesempatan kepada kita agar kita bertaubat, agar kita beristighfar kepada Allah. Maha baiknya Allah yang memberikan sifat kasih sayangnya. Nah, kita tahu kalau yang memberi rizki itu siapa? Kalau yang memberi rizki itu adalah sepenuhnya itu hak mutlak Allah. Allah yang memberi rizki kepada kita. Rizki itu bukan berupa materi uang saja ya, rizki itu. Nah, itu semuanya itu terhalang kalau kita makan makanan yang haram, makan makanan yang syubhat dari maha sifat baiknya Allah, itu semua terhalang. Hati kita itu terhalang. Jadi ketika kita tahu gitu kalau Allah yang memberi rizki, tapi kita tuh nggak punya keyakinan yang kuat kalau Allah itu yang memberi rizki. Kenapa kita nggak punya keyakinan yang kuat? Ya buktinya kita itu gelisah, hati kita gelisah, hati kita itu ragu. Benar gak ya pada esok hari Allah itu akan memberi rizki kepada kita, gitu ya? Jadi ragu aja, nggak yakin, hatinya nggak yakin kalau Allah itu akan memberi rizki kepada kita. Jadi gelisah gitu. Padahal esok hari belum tentu umur kita masih ada, tetapi hati kita dari sekarang tuh sudah gelisah. Esok hari kita bisa makan gak ya?
esok hari bagaimana ya gitu. Jadi dari sekarang aja kita gelisah, sehingga padahal kita nggak yakin esok hari dapat umur atau enggak gitu. Siapa tahu pada hari ini kita wafat meninggal. Dan pada hari ini kita itu tidak bisa enjoy di dalam menjalani hidup. Kita nggak bisa enjoy, kita tidak bisa menikmati hari ini. Karena apa? Ya harusnya hari ini kita nikmati, tetapi yang kita pikirkan adalah hari esok. Sedangkan hari esok itu belum terbukti. Ya bagaimana hari ini kita bisa menikmati, wong yang kita pikirkan adalah hari esok, dan hari esok kan kita tidak tahu. Apalagi ketika hati kitanya ragu, apalagi ditambahi dengan hati kitanya gelisah, maka semakin tidak indah hidup yang kita rasakan ini. Kenapa? Itu dikarenakan hati kita ragu, hati kita tidak yakin kepada Allah yang maha memberi rizki. Segala itu, rizki itu baik kesehatan, baik kebahagiaan, baik berupa materi, baik berupa kasih sayang dari orang yang kita dapatkan kepada kita. Itu kan semuanya adalah pemberian dari Allah. Nah, kalau yang memakan makanan yang haram, kemungkinan besar hatinya itu akan gelisah terus, tidak punya keyakinan. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Orang yang memakan makanan yang haram, misalkan kita sudah tahu kalau Allah itu adalah yang maha memberi ampun, maha magfirahnya Allah itu serasa tertutup aja, terhijab aja gitu oleh hati kita. Kita itu merasa tidak yakin, benar gak ya Allah itu akan mengampuni segala dosa aku? Kan dosa aku tuh begitu besar banget gitu. Aku sudah berapa tahun tidak sholat gitu. Aku beberapa tahun ini tidak sholat, apalagi mau ngaji, sholat aja enggak gitu. Wah, aku sudah rucah nih gitu ya. Misalkan aku sudah mabuk, atau misalkan na'udzubillah sampai jajan gitu ya. Jadi dengan dosa yang terus-terus ia lakukan, tetapi tertutup maha magfirahnya Allah. Padahal Allah itu akan mengampuni segala dosa sebagaimana beratnya dosa manusia yang ia lakukan. Kalau misalkan kita benar-benar hatinya tuh benar-benar bertaubatan nasuha kepada Allah, Allah itu akan mengampuni. Tetapi dikarenakan kita memakan makanan yang haram, itu khawatir hati kita itu nanti terhijab. Jadi seolah-olah yang terbayang itu Allah itu yang memberi azab, Allah itu yang memberi siksa, tanpa memikirkan kalau Allah itu maha pengampun. Sehingga dirinya itu dikarenakan terhalangi, masa ya Allah akan mengampuni dosaku, ya udah aku sekarang melakukan maksiat lagi aja. Wong udah tanggung, ya aku mau bertobatnya juga udah tanggung, karena dosa aku sudah begitu banyak, belum tentu Allah memaafkan dosa aku. Nah ini terhijab aja gitu. Kita kan tahu kalau Allah itu mempunyai Rahman gitu ya, mempunyai sifat Rahman. Kan di dalam hadis mengatakan kalau Allah itu mempunyai 100 rahmat, yang mana satu rahmat itu Allah turunkan ke alam dunia ini yang menerima itu seluruh makhluk dari satu rahmat. Yang 99-nya itu adalah untuk orang yang dikersain oleh Allah, yang dimasukkan ke dalam surganya Allah. Nah, kasih sayang, nah yang satu rahmat itu yang turunkan ke alam dunia itu salah satunya adalah ketika orang tua memberikan rasa kasih sayangnya kepada anak, itu merupakan kasih sayangnya Allah. Seorang suami yang sayang kepada istrinya, itu adalah semata-mata kasih sayang Allah gitu. Tetapi ya hati kita itu ya tertutup aja, terhalangi aja gitu dari maha sayangnya Allah. Misalkan tertutup karena logika akal kita berpikir gitu ya, padahal suami kita itu yang begitu sayang gitu sama kita, tetapi kita itu tidak berpikir kalau rasa sayang yang diberikan oleh suami kepada kita itu adalah maha rahmannya Allah. Tetapi logika akal kita berpikir ya karena itu adalah suatu kewajibannya. Kalau seorang suami ya memang harus perhatian kepada istrinya, kalau seorang istri ya memang harus perhatian gitu kepada suaminya. Ya itu kan memang kewajibannya kan gitu. Sehingga si logika akal kita berpikir ya
Memang itu kewajibannya suami, memang itu kewajibannya istri, memang itu kewajibannya orang tua gitu. Karena kan itu anaknya, ya memang harus disayangkan anaknya. Hatinya itu tidak sampai, hatinya itu tidak sampai. Sebetulnya secara hakikatnya yang memberikan hati seorang ibu, hati seorang bapak sehingga sayang kepada anaknya, sehingga suami sayang kepada istrinya, itu semata-mata karena Allah membukakan hati-hati mereka sehingga sayang, ada rasa sayang kepada diri kita, ada rasa perhatian kepada diri kita. Kan secara hakikatnya Allah yang memberikan semua itu, tetapi itu semuanya terhalangi aja, gak sampai hatinya itu kepada Allah. Kenapa? Yaitu diakibatkan karena memakan makanan yang haram atau memakan makanan yang syubhat, seperti itu. Jadi maka tadi dipantas dikatakan lam yukshaf an qalbihi hijab. Jadi terhalang aja hatinya itu dikarenakan hijab itu, seperti itu. Dan tadi dilanjutkan watasa ro'at ilaihil uqubat. Ya. Dan kalau orang yang memakan makanan yang haram atau yang syubhat, maka ketika Allah memberikan ujian kepada kita, ya, ujian itu maksudnya kan kita itu ingin mendapatkan ridho Allah, ingin semakin dekat, ingin semakin taqarrub kepada Allah. Ya tentu kan namanya hidup itu kan darul balai, namanya hidup itu adalah suatu keujian, suatu ujian. Kenapa Allah berikan ujian itu kepada manusia? Ya karena Allah ingin menguji sejauh mana sih keimanan kita, gitu ya. Ya Allah aku ini beriman, ya Allah aku ini beriman. Kata Allah benar, kamu beriman. Kalau kamu beriman akan aku coba. Kalau kamu beriman akan aku tes, akan aku uji. Benar gak kamu itu orang yang beriman? Kan kamu nanti berhasil tidak melewati ujian-ujian yang akan aku berikan. Kalau kamu benar-benar ingin semakin terus-terus mengambah derajat karena ingin taqarrub gitu kepada Allah. Nah, orang yang memakan makanan yang haram, yang syubhat ini itu akan sulit sekali untuk melewati ujian-ujian tersebut agar hatinya semakin dekat kepada Allah. Jadi sulit gitu. Jadi watasaroat, jadi enggak cepat di dalam perjalanannya mengambahi ujian tersebut, seperti itu. Maka ingat ya di dalam kitab apa itu ya, di dalam kitab Kifayatul Azkiyah gitu ya. Kalau di dalam kitab Kifayatul Azkiyah kan itu kalau kita ingin menjadi, masya Allah ya, agak malu sedikit ini teteh juga membicarakannya. Jadi kalau misalkan kita yang ingin mengambahi menjadi aulia, menjadi wali lah gitu, kita itu ingin hatinya yang semakin dekat kepada Allah, kan itu ada 9 tanjakan gitu ya. Ada 9 tanjakan yang harus kita lalui kalau kita ingin mempunyai derajat waliullah gitu. Sedangkan untuk tanjakan yang pertama itu adalah adanya di ilmu dulu, adanya itu di ilmu. Jadi tidak ada itu ceritanya waliullah tetapi tidak punya ilmu dasar agama. Karena untuk syarat menjadi para aulia itu yang pertama itu harus ada ilmu dulu. Ya harus kita tahu jalan dulu kan, ilmu itu kan adalah suatu jalan. Ya gimana kita mau sampai kalau kita tidak tahu jalannya gitu kan. Maka kan itu di dalam ya orang yang bersuluk itu kan ada yang ceritanya udah 80 tahun gitu ya, dia terus aja bersuluk tapi nggak sampai-sampai gitu ya, yang sampai wafatnya. Ada juga yang cuman sekali bersujud gitu ya, tetapi langsung bisa suluk gitu kepada Allah. Tetapi kan itu qadarullah ya, itu adalah qadarullah, qadratiyahnya Allah. Kalau kita kewajibannya apa? Kalau kita mah kewajibannya ya sudah kita berikhtiar saja gitu ya. Kemudian tadi apa? Wala tanfa'uhu. Nah, kalau orang yang memakan makanan yang haram, yang subhat, maka wala tanfa'uhu, maka tidak akan ada kemanfaatan yang sempurna dari setiap amal ibadah yang kita lakukan. Sholatuhu, mau sholatnya, wala syamuhu, mau puasanya, mau sodakohnya, apapun itu ya. Misalkan dicontoh di dalam sholat, kita ketahui kan kalau sholat secara fikih itu adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim bisyara'ita makhsusatin. Jadi yang dinamakan sholat itu kan aqwalun,
yang berupa rukun ucapan, wa af'alun, dan juga pekerjaan, aktivitas. Maksudnya ucapan, aktivitas itu bukan hanya sekadar ketika kita sedang sholat. Ketika keluar dari sholat, ada ucapan yang kita ucapkan, ada aktivitas yang setiap hari kita lakukan. Apa yang kita ucapkan, yang kita lakukan itu muftatahatun bitakbir, kan diawalinya dengan takbir, Allahu Akbar. Nah, sebetulnya itu takbir atau Allahu Akbar kan itu menunjukkan maha agungnya Allah. Allahu Akbar, Allah maha agung, menunjukkan maha agungnya Allah. Berarti ketika kita salat, kita berhadapan dengan Allah, Allah yang maha agung, berarti kita siapa? Berarti kita adalah sosok manusia yang hina, sosok manusia yang tidak mampu melakukan apapun itu, sosok manusia yang fakir, sosok manusia yang membutuhkan. Intinya kita itu hina. Sebagaimanapun orang tuh banyak memuji kita, wah kita gagah, kita hebat, kita pintar, kita kaya. Banyak orang yang memuji kita, itu orang yang memuji kita. Tetapi kalau kita di hadapan Allah, kita tuh gak ada apa-apanya, tidak ada apa-apanya sama sekali. Hina diri kita di hadapan Allah. Jadi bagaimana ceritanya Allah yang maha agung, kita yang hina, tetapi sesudah kita beres sholat, kita jadi sosok orang yang takabur. Kita jadi sosok orang yang sombong, kita jadi sosok orang yang ujub. Gimana ceritanya? Gitu. Kan kita yang hina, Allah yang maha agung. Kemudian wa muhtatamatun bit taslim, diakhiri dengan taslim, diakhiri dengan keselamatan, ya. Ketika kita beres sholat, ke arah kanan assalamualaikum, ke arah kiri assalamualaikum. Kata Imam Ghazali kan mengatakan ketika ke arah kanan kita mengucapkan salam, berarti kita itu sedang menebar keselamatan terhadap orang yang ada di arah kanan. Ke arah kiri kita menebar keselamatan ke arah kiri, kan? Itu yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Sehingga ya kita kan minta keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberi keselamatan. Jadi ketika sholat itu sudah kita itu pegat gitu ya. Ketika sholat itu sudah tidak ada hubungannya dengan manusia. Bahkan ketika kita sholat ada yang mengucapkan salam, kan kita nggak boleh mengucapkan, ada lagi sholat assalamualaikum ada yang ngetuk pintu gitu ya. Kemudian kita lagi sholat jawab waalaikumsalam, kan itu nanti batal kalau secara fikih sholat kita. Padahal mengucapkan salam itu hukumnya wajib. Tetapi ketika sholat tidak boleh kita jawab itu. Kenapa batal sholat kita? Karena ketika kita sholat itu benar-benar kita itu lagi berhubungan hanya dengan Allah. Tidak ada makhluk satu orang pun ketika sholat, hanya ada Allah. Makanya ketika wajib mengucapkan salam pun ketika sholat itu tidak wajib. Maka dimaknai muftatahatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim itu tidak hanya sebatas lisan mengucapkan Allahu Akbar dan tidak hanya sebatas lisan mengucapkan Assalamualaikum. Isi poinnya ya kita itu hina, kita itu membutuhkan Allah dan hanya Allah yang maha agung dan hanya Allah yang memberikan keselamatan kepada kita. Maka kita jadilah sosok yang memberikan keselamatan kepada orang lain. Tidak boleh kita itu merusak atau menyakiti hati orang lain atau menyakiti fisik orang lain. Nah itu kita sudah mendapatkan hakikat dari sholat tersebut. Jadi kata Imam Sahal, kalau orang yang memakan yang haram, orang yang memakan yang subhat itu akan sulit secara sempurna mendapatkan kemanfaatan dari setiap amal ibadah yang ia lakukan. Gitu. Jadi kalau sholatnya mungkin aja sholat, orang yang rizkinya haram ya kalau sholat ya mungkin aja sholat gitu. Dia sholat kok yang 5 waktu, bahkan ia sholat sunat tahajud, ia sholat sunat yang lain-lainnya. Tetapi sholatnya ya hanya menggerakkan aja tangannya, hanya mengucapkan aja lidahnya tanpa mendapatkan apa sih hakikatnya sholat itu, perubahan di dalam hidup aku. Itu akan sulit mendapatkan kesempurnaannya itu. Gitu ya. Na'udzubillah gitu. Jadi karena ini kalau kita sedikit ya teteh sedikit berbicara dengan sholat ini, sholat itu Masya Allah
ini sangat luar biasa sekali sholat yang Allah berikan kepada kita ya, umatnya Nabi Muhammad SAW. Karena sholat ini merupakan ibadah yang begitu sangat-sangat istimewa sekali, yang mana Rasul aja itu langsung dipanggil atas perintah sholat ini. Tidak ada amal ibadah yang langsung dipanggil oleh Allah. Yang ada juga malaikat menurunkan wahyunya untuk mengerjakan amal-amal ibadah, tetapi hanya sholat yang mana Rasul langsung dipanggil. Maka pantas gitu ya kalau sholat itu as-sholatu imaduddin. Kalau sholat itu tihangnya agama gitu. Ya minimal ketika kita beres sholat, minimal ya untuk dirinya sendiri, kemanfaatan sholat itu, dan juga untuk keluarganya lah gitu ya yang kita harapkan. Ku anfusakum wa ahlikum narok gitu ya. Jadi untuk minimal untuk diri kita dan untuk keluarga. Sebetulnya kalau setiap keluarga punya prinsip ini, ya otomatis ini orang itu nanti akan selamat baik di dunia ataupun di akhirat. Jadi kan kita punya ku anfusakum wa ahlikum narok, kita punya tanggung jawab kita masing-masing. Ya coba bayangkan setiap orang itu berkeluarga punya tanggung jawabnya masing-masing. Ya bagaimana tidak selamat alam dunia ini karena dijaga oleh keluarganya masing-masing. Maka ya yang disampaikan oleh Rasul ya minimal kita menjaga diri kita dan keluarga kita. Terutama bagi sosok seorang suami yang punya kewajiban untuk pertanggungjawaban anak dan juga istrinya, seperti itu ya. Coba ya kita sedikit mentafakuri akan sholat ya, sedikit kita flashback bagaimana sejarahnya sholat. Kan kita ketahui ya bahwa di dalam sholat itu kan ada tasyahud awal, ada tasyahud akhir ya. Dan kita mungkin sudah banyak yang tahu kalau tasyahud awal itu hukumnya sunnah kan, tetapi kalau tasyahud akhir itu hukumnya wajib. Nah kenapa ketika tasyahud akhir itu diwajibkan? Karena tasyahud akhir itu yaitu puncak akhir, maka kewajibannya di akhir karena puncak akhir. Nah, ketika Rasulullah SAW tepang gitunya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala ketika diisrakan dan dimi'rajkan itu, kan baginda Rasulullah itu mengucapkan salam. Ya, beliau itu mengucapkan Rasulullah assalamualaikum gitu. Tetapi tidak ada yang menjawab salam dari Rasulullah, sampai Rasulullah itu mengucapkan salam ketiga kali tetap tidak ada yang menjawab. Allah itu tidak menjawab, bukannya Allah tidak mendengar. Nah, karena sudah tiga kali mengucapkan salam tidak ada yang menjawab, kembali lagi ini baginda Rasulullah mendatangi malaikat Jibril. Ya Jibril, aku sudah mengucapkan salam 3 kali, tapi kenapa ya masih belum ada yang menjawab salam aku gitu. Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, bagaimana Anda mengucapkan salamnya? Ya aku mengucapkan assalamualaikum. Kata malaikat Jibril, salah gitu. Kata malaikat Jibril, ya salah dong baginda Rasulullah. Masa mengucapkan salam kepada Allah? Kan baginda Rasulullah tahu kalau artinya salam semoga Allah memberikan keselamatan bagi kita semua kan. Ya masa ya Rasulullah Anda mengucapkan semoga Allah memberikan keselamatan kepada, kan Allah yang mempunyai keselamatan itu kan gitu. Kata malaikat Jibril, ya salah, kan Allah yang mempunyai keselamatan, masa kita mengucapkan salam kepada Allah yang mempunyai keselamatan itu. Mungkin pada saat itu tidak terfikir oleh baginda Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah kembali lagi, kemudian mengucapkan lisannya at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut tayyibatulillah. At-tahiyyat segala kehormatan ya, al-mubarakah segala keberkahan, apalagi as-sholawatu segala rahmat, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut tayyibah segala kebaikan, lillah itu hanyalah milik Allah. Nah ketika Rasulullah memberikan kehormatan kepada Allah, kemudian Allah baru menjawab. Kemudian Allah mengucapkan salam, menjawab salam kepada baginda Nabi Muhammad, assalamu alayka
ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Assalamu alayka, keselamatan bagi kamu kan? Ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Ya, dan juga rahmat Allah. Maksudnya Allah menjawab salam kepada baginda Nabi Muhammad, keselamatan untuk kamu, rahmat untuk kamu, wahai Muhammad, begitu ya. Tetapi Masya Allah, tabarakallah, di sinilah Rasulullah menunjukkan keistimewaannya Rasulullah. Karena ya bayangkan aja oleh diri kita, Rasulullah itu di tempat yang begitu istimewa, tidak ada siapapun, hanya baginda Nabi Muhammad dan hanya Allah pada saat itu. Tetapi itu Nabi Muhammad tetap ingat gitu kepada kita. Ketika Allah memberikan keselamatan, ketika Allah memberikan rahmat untuk baginda Nabi Muhammad, tetapi hati Nabi Muhammad ingat kepada umat-umatnya, ingat kepada makhluk. Maka Rasulullah menjawab kembali, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ya Allah, keselamatan itu yang Engkau berikan, rahmat yang Engkau berikan bukan hanya sekedar untuk aku ya Allah, tetapi untuk abdi-abdi Allah, wa ala ibadillahis salihin, untuk abdi-abdi Allah juga yang solih ya Allah. Masya Allah. Maka di sanalah seluruh malaikat semuanya berisyhad, semuanya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Makanya ketika tasyahud akhir itu hukumnya diwajibkan, karena itu adalah puncak akhir ketika diisrakan dan dimi'rajkan baginda Nabi Muhammad SAW, yang diperuntukkan hadiah itu untuk kita, yaitu sholat. Maka tadi pantas jika sholat dikatakan as-sholatu imaduddin, sholat itu adalah tiangnya agama. Nah, begitu mungkin ya. Ini hanya berapa baris yang Teteh baca, tapi agak cukup panjang yang Teteh terangkan. Sepertinya segini aja dulu ya, nanti kita lanjut lagi pembahasan di video selanjutnya. Jadi intinya, orang yang memakan makanan yang haram, orang yang memakan makanan yang subhat, wala tanfa'uhu salatuhu sadaqatuhu siyamuhu, intinya segala amal ibadahnya itu tidak akan mendapatkan kesempurnaan di dalam ibadahnya, meskipun orang tersebut ibadah, meskipun orang tersebut sholat, tetapi tidak mendapatkan hakikatnya sholat, meskipun orang tersebut berpuasa, tetapi tidak mendapatkan hakikatnya puasa. Orang tersebut hanya mendapat lapar, orang tersebut hanya mendapatkan haus, tetapi tidak berubah akhlak, hatinya tetap hasud, tetap suka menggibah, naudzubillah, tetap suka mengadu domba, suka memfitnah orang lain misalkan. Tidak ada kemaslahatan, keselamatan untuk makhluk lain, untuk hakul adami ataupun makhluk lain. Ketika bersodakoh pun tidak keluar, ketika mengeluarkan sodakahnya itu hatinya tidak keluar. Harusnya kan sodakoh itu menunjukkan, mengeluarkan sifat kasih sayang yang ada di dalam hati kita. Tapi ini mah sodakohnya bukan semata-mata karena sayang, tetapi ya karena pansos misalkan ya, seperti itu. Jadi ya percuma segala amal ibadah yang kita lakukan kalau tidak ada kemanfaatan buah dari ibadah tersebut ya. Semoga Allah meraksa kita tidak terjerumus di dalam memakan makanan yang haram atau yang syubhat, apalagi kasab yang haram dan kasab yang subhat. Semoga semakin dijaga, diraksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam, wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.